Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabar kalian? Ibu harap kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, untuk pertemuan kali ini kalian belajar PPKN bersama saya, Ibu Nini. Sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Hari ini kita belajar tema 7 subtema 1 tentang keragaman sosial budaya di Indonesia dan Nusantara. Adapun kompetensi dasar yang harus kita capai dalam pembelajaran kali ini yaitu 3.3 menelaah keberagaman sosial budaya masyarakat. 4.3 menyelenggarakan kegiatan yang mendukung keragaman sosial budaya masyarakat. Adapun tujuan pembelajaran pada materi kita kali ini, yang pertama, siswa mampu memahami keragaman sosial budaya di Indonesia. Yang kedua, siswa mampu mengetahui jenis-jenis keberagaman sosial budaya di Indonesia. Yang ketiga, siswa mampu mengetahui manfaat dari keberagaman sosial budaya Indonesia. Keragaman sosial budaya di Indonesia. Indonesia merupakan negara yang memiliki keragaman sosial dan budaya. Adapun contoh keragaman ini dapat kita lihat dalam kehidupan kita sehari-hari. Coba sekarang perhatikan teman-teman sekelas kalian. Dalam lingkungan sekolah saja sudah banyak keragaman di dalamnya. Baik dilihat dari asal daerah, bahasa, agama, maupun jenis ras. Masyarakat Indonesia adalah masyarakat majemuk yang terdiri dari berbagai macam suku, agama, ras, dan budaya. Keberagaman tersebut merupakan ciri khas dan menjadi identitas bangsa yang membedakan bangsa Indonesia dengan negara yang lain. Ada beberapa faktor penyebab terciptanya masyarakat yang majemuk di Indonesia, yaitu yang pertama, faktor letak geografis negara Indonesia yang dilalui garis khatulistiwa. Indonesia berada di antara benua Asia dan Australia, serta antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Dengan demikian, Indonesia terletak di jalur persimpangan transportasi laut dunia. Yang kedua, faktor sejarah Indonesia, yaitu adanya percampuran budaya asing. Kedatangan bangsa penjajah yang cukup lama dan berbaur dengan masyarakat, maka secara perlahan akan tercipta budaya baru. Yang ketiga, faktor keberagaman kenampakan alam di Indonesia. Wilayah Indonesia terdiri atas pulau-pulau, mengakibatkan masyarakat antar pulau sulit berhubungan satu sama lain. Akibatnya, setiap pulau terisolasi mengembangkan cara hidupnya masing-masing berdasarkan kondisi alam di pulau tersebut, sehingga menciptakan budaya yang khas dan berbeda satu dengan yang lainnya. Yang keempat, faktor keturunan. Faktor keturunan dibedakan menjadi dua, yakni ras dan suku. Yang pertama, ras adalah salah satu sistem pengelompokan manusia berdasarkan ciri-ciri fisik secara umum. Masyarakat Indonesia dibedakan menjadi 4 kelompok ras, yaitu ras Papua Melanozoid, ras Negroid, ras Bedoid, dan ras Mongoloid. Suku adalah kesatuan sosial yang dapat dibedakan dari kesatuan sosial lain berdasarkan kesadaran akan identitas perbedaan kebudayaan, khususnya bahasa. Proses migrasi nenek moyang bangsa Indonesia menyebabkan masyarakat di Indonesia mengenal kebudayaan dan teknologi baru.
Berdasarkan ciri-ciri fisiknya, masyarakat Indonesia dibedakan menjadi 4 kelompok ras sebagai berikut. Yang pertama, kelompok ras Bedoit, antara lain orang Sakai di Siak Riau, orang Kubu di Sumatera Selatan dan Jambi, orang Tomuna di Pulau Muna, orang Enggano di Pulau Enggano, serta orang Mentawai di Kepulauan Mentawai. Yang kedua, kelompok ras Papua Melanezoid. Terdapat di Papua, Pulau Aru, dan Pulau Kai. Yang ketiga, kelompok ras Negroid. Antara lain orang Semang di Semenanjung Malaka dan orang Mikopsi di Kepulauan Andaman. Yang terakhir, kelompok ras Melayu Mongoloid. Dibedakan menjadi 2 golongan sebagai berikut. Golongan yang pertama, ras Proto-Melayu atau yang disebut sebagai Melayu Tua, antara lain suku Batak, suku Toraja, dan suku Dayak. Yang kedua, ras Deutro Melayu atau yang disebut sebagai Melayu Muda, antara lain suku Bugis, suku Madura, suku Jawa, dan Bali. Selanjutnya kita bahas tentang keragaman sosial budaya di Nusantara. Keragaman budaya yang dimiliki Indonesia merupakan kekayaan yang harus kita jaga dan dilestarikan. Apa itu budaya? Istilah budaya berasal dari bahasa Sanskerta, budaya yang berarti budi atau akal. Kebudayaan merupakan hasil dari cipta, rasa, dan karsa manusia dalam memenuhi kebutuhannya. Setiap manusia memiliki cipta, rasa, dan karsa yang berbeda-beda sehingga menghasilkan keragaman budaya. Adapun keragaman sosial budaya yang dimiliki bangsa Indonesia sebagai berikut. Yang pertama, keragaman suku bangsa. Pengaruh bentuk kepulauan Indonesia yang terpisah oleh lautan menyebabkan Indonesia memiliki suku bangsa yang beragam. Lantas, apa yang dimaksud dengan suku bangsa? Suku bangsa adalah suatu kelompok masyarakat yang terikat kesatuan budaya, bahasa, dan tempat tinggal. Adapun suku bangsa yang terdapat di Indonesia antara lain suku Jawa di Pulau Jawa, Sunda di Jawa Barat, Betawi di DKI Jakarta, suku Madura dan Tengger di Jawa Timur, Batak dan Nias di Sumatera Utara, Minangkabau di Sumatera Barat, Dayak di Kalimantan, Sasak dan Sumbawa di Nusa Tenggara Barat, Bugis dan Toraja di Sulawesi Selatan, serta Sentani dan Asmat di Papua. Yang kedua, keragaman bahasa. Selain memiliki keragaman suku bangsa, Indonesia juga kaya dengan bahasa daerah yang beragam. Bahasa merupakan alat yang digunakan manusia untuk berkomunikasi. Adapun bahasa daerah yang dimiliki Indonesia antara lain bahasa Aceh di Aceh, Sunda di Banten dan Jawa Barat, Batak di Sumatera Utara, Minangkabau di Sumatera Barat, Betawi di DKI Jakarta, serta Jawa di Jawa Tengah, di Jawa Timur, dan di Yogyakarta. Selanjutnya, keragaman sistem kekerabatan. Sistem kekerabatan adalah sistem budaya dalam perannya di keluarga yang diakui dan memiliki hubungan dalam menentukan kewajiban, hak, dan batas-batas interaksi antara anggota kelompok yang diakuinya. Adapun sistem kekerabatan masyarakat Indonesia ada yang bersifat matrilineal dan ada pula yang bersifat patrilineal. Yang terakhir, rumah adat. Setiap suku di Indonesia memiliki rumah adat yang berbeda-beda. Setiap suku memiliki rumah adat dengan ciri khas masing-masing. Adapun contoh rumah adat yang ada di Indonesia
antara lain Rumah Adat Bolon di Sumatera Utara, Rumah Adat Tongkonan, Sulawesi Selatan, Rumah Adat Gadang, Sumatera Barat, Rumah Adat Joglo di Jawa, Rumah Adat Lamin di Kalimantan Timur, dan Honai di Papua. Baiklah anak-anak, selanjutnya kita bahas tentang upaya pelestarian kebudayaan nasional. Perhatikan ya. Kebudayaan nasional. Kebudayaan nasional merupakan hasil dari akal budi seluruh bangsa Indonesia yang terdiri atas beragam suku bangsa. Bahkan, kebudayaan nasional juga diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945, bahwa pemerintah memajukan kebudayaan nasional Indonesia. Dengan demikian, perkembangan dan pelestarian kebudayaan nasional menjadi tanggung jawab seluruh bangsa Indonesia. Mengembangkan dan melestarikan kebudayaan daerah merupakan salah satu caranya, karena kebudayaan daerah merupakan akar dari kebudayaan nasional. Baiklah, selanjutnya kita bahas tentang cara-cara yang dapat dilakukan untuk menjaga dan melestarikan kebudayaan nasional. Adapun upaya-upaya pelestarian kebudayaan nasional di Indonesia, yang pertama, diadakan kegiatan pengenalan dan penyebaran budaya nasional kepada masyarakat. Yang kedua, kegiatan penggalian situs-situs bersejarah dan pemeliharaan temuan sejarah harus diselenggarakan. Yang ketiga, pengembangan budaya daerah dan nasional melalui pendidikan dan pengajaran. Yang keempat, mengembangkan sikap menghormati kebudayaan sendiri dan kebudayaan daerah lain. Dan yang terakhir, mengenal dan mempelajari kebudayaan sendiri yang merupakan warisan leluhur. Itu adalah cara-cara yang dapat kita lakukan untuk menjaga dan melestarikan kebudayaan nasional. Demikianlah pelajaran kita hari ini. Ibu harap apa yang Ibu sampaikan bisa bermanfaat bagi kalian semua. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di pelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.